UAS Praktikum Evaluasi Sumber Daya Lahan Putri Lestari 6 1 0 1 9 0 0 6 1. Pada video ini, saya akan menampilkan bagaimana proses pembuatan peta kemampuan lahan. Langkah pertama kita harus membuat batas das dengan teknik hillshade dan aspek, kemudian mendigitasi berdasarkan punggung bukit yang terlihat. Langkah kedua, membuat peta kemiringan lereng dari data DEM yang sudah Anda download dari data sebelumnya yaitu wilayah Waduk Gajah Mungkur. Kemudian konversi data kemiringan lereng dari data raster ke data vektor, lalu eliminasi polegon yang memiliki luas kurang dari 50.000 meter persegi. Berikut hasil peta kemiringan lereng yang dibuat. Langkah ketiga, memotong peta jenis tanah sesuai dengan peta batas das, serta penamaan sesuai masing-masing jenis tanah dan luas wilayahnya. Langkah keempat, pembuatan peta bentuk lahan sesuai dengan peta batas das yang sudah Anda buat berdasarkan interpretasi Citra Landsat 8 peta geologi dan raster hillshade. Kemudian isi data atribut dan hitung luas wilayah pada masing-masing bentuk lahan. Langkah kelima, pembuatan peta penggunaan lahan dengan memotong shape Velandis yang disesuaikan dengan batas das, kemudian melakukan update penggunaan lahan terkini dengan menggunakan Citra Landsat 8, kemudian lakukan analisis perubahan penggunaan lahan seperti lokasi lahan yang berubah penggunaannya, serta hitunganlah berapa luas lahan yang mengalami perubahan, berikut hasil perubahan yang diperoleh, serta hasil peta perubahan penggunaan lahan yang sudah di-layout. Langkah keenam, pembuatan peta unit lahan yaitu melengkapi data atribut dari peta Landus das after dissolve. Peta jenis tanah, peta bentuk lahan, peta unit lahan, peta unit lahan dissolve. Kemudian lakukan perhitungan luas pada masing-masing unit lahan. Berikut hasil peta unit lahan yang telah di-layout. Langkah ketujuh, pembuatan peta titik sampel yang data atributnya menampilkan koordinat dalam bentuk UTM serta geografik. Langkah kedelapan, melakukan survei lokasi yang berada di Kecamatan Selogiri, Jawa Tengah. Langkah ke-9, pengelolaan data hasil survei lapangan di Kecamatan Selogiri menggunakan LCLP. Langkah ke-10, pembuatan peta kemampuan dan kesesuaian lahan. Berikut hasil dari peta kemampuan lahan di Kecamatan Selogiri. Hasil dari kelas kemampuan lahan kelas 3 yang diberi warna krem menunjukkan memiliki sifat baik dengan faktor pembatasan kemiringan yang agak curam sehingga bisa digunakan untuk pertanian, namun perlu perhatian serius serta upaya konservasi yang baik karena resiko erosi cukup besar. Kemudian pada kelas 4 yang diberi tanda dengan warna kuning, memiliki faktor pembatas tetap sangat besar, serta resiko kerusakan juga besar. Kelas ini masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian semusim disertai usaha konservasi tanah yang intensif. Sedangkan lahan kelas 8 yang ditandai dengan warna hijau muda, menunjukkan terletak pada lereng sangat curam, sehingga telah tererosi berat tanahnya kasar dan dangkal, sebaiknya hanya digunakan sebagai hutan lindung. Berikut tadi merupakan hasil video yang dapat saya sampaikan, oleh karena itu, saya akhir kurang lebihnya, terima kasih.